menginvite dan juga menginvite kami perwakilan dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Bersama dengan ini kami juga mengucapkan permohonan maaf sebelumnya kepada Bapak Heri dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk mengundang kami karena tidak dapat lengkap begitu hadir eh, anggota dari kami. Nanti ada beberapa yang menyusul, insya Allah dari tim kerjasama. Saya juga menyampaikan salam dan juga permohonan maaf begitu kurang lebih dari pimpinan kami, terutama dari Wakil Dekan 1, Ibu Ida Hayu, kemudian Wakil Dekan 2, Ibu Vita, karena bertepatan saya baru dikabari juga ternyata hari ini beliau-beliau dan pimpinan ikut ke BNSP di Jakarta begitu, ada verifikasi berkas untuk pengajuan pembuatan LSP di Universitas Diponegoro dan itu cukup mendadak begitu sehingga beliau-beliau saat ini sedang dalam perjalanan ke Jakarta begitu sehingga mungkin beliau akan menyusul jika memang nanti sekiranya sudah mulai dapat terkoneksi dengan internet. Terus kemudian dari perwakilan tim kerjasama, insya Allah akan ada saya sendiri dan juga Ibu atau Mbak Arifah begitu. Sehingga sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dengan dua orang ini atau nanti ada yang menyusul kembali menjadi representasi dari kami Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Mungkin begitu kiranya Bapak Heri. Jadi, Mas Lutfan, matur suwun atas kehadirannya Mas Lutfan dan Bu Arifah. Alhamdulillah baik kita mulai mawon nggih meeting hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Koordinator Pemberdayaan Pelatihan Bu Lucia yang hadir secara offline di kantor di ruang meeting. Kemudian Koordinator uji coba dan sistem metodologi Intala, Bapak Ergi, dan teman-teman tim yang ada di jejaring pelatihan vokasi, serta dari tim kerjasama Undip, Pak Lutfian dan Bu Arifah. Mohon izin Pak Lutfi, Pak Lutfan, terkait hari ini adalah agenda kita untuk membahas draft kerjasama atau PKS yang rencananya akan kita laksanakan. Untuk itu mohon izin Mas, sebelum kita membahas draft tersebut, mungkin ada skapur sirih dari Bu Lucia terkait kerjasama ini. Monggo kepada Bu Lucia kami silakan. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Lutfansyah dan Ibu Alifah dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang saya hormati Pak Koordinator Intala dan Uji Coba Program dan Pak Subkoordinator Jejaring serta rekan-rekan tim jejaring yang hadir secara offline. Terkait dengan draft MOU yang sudah kami terima, kemarin sempat kami lihat Bapak dan kami baca, ada beberapa catatan yang mungkin perlu kita sepakati di forum ini, karena kalau saya melihat bahwa draft yang diusulkan oleh Undip, Sekolah Vokasi Undip itu masih membahas mengenai pengabdian masyarakat, pengabdian masyarakat dari sekolah vokasi saja, sehingga keterlibatan kami di dalam draft tersebut, draft perjanjian kerjasama tersebut belum ada. Sehingga saya menambahkan beberapa poin, saya mengusulkan ke Pak Heri beberapa poin untuk dieliminir dan diganti dengan beberapa poin yang ada di kita. Mudah-mudahan
kerjasama ini akan berlanjut dan berkesinambungan untuk sama-sama Pak mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat kita. Sehingga saya berharap tidak hanya pada secari kertas saja kita akan melakukan kerjasama, tapi aksi kita benar-benar nyata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dalam pembahasan draft PKS bisa clear sehingga tidak ada yang terlewat dan bisa kita jalankan bersama. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin Mas Sandra minta tolong dibantu untuk share screen draft PKS yang sudah kita coba revisi. Baik Pak Lutfan, mohon izin terkait perjanjian kerjasama antara Sekolah Vokasi Undip dan BWB Semarang. Ini pertama kita bahas satu persatu mawon gitu Pak. Ini mohon izin nih kalau misalnya suara saya agak berisik karena mohon izin karena saya sedang ada di rumah sakit. Jadi mungkin kalau ada suara tangisan dan sebagainya mohon di. Mas mohon scroll di bawah Mas. Pak Lutfan, seperti apa yang tadi disampaikan Bu Lucia, yang pertama terkait tema tentang kerjasama, di sini kan masih tertulis kerjasama Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah ini tadi yang disampaikan ke Bu Lucia itu istilahnya baru kayak semacam kalau istilahnya masih belum berimbang gitu antara BB Semarang dengan Undip. Tapi ini lebih cenderung ke Undip. Nah kira-kira seperti apa untuk biar lebih balance antara apa namanya keterkaitan antara Undip dan BB Semarang. Atau mungkin gini Pak Lutfan, mungkin misalnya kerjasama Merdeka Belajar dan pengembangan perguruan tinggi dalam pengembangan atau peningkatan kualitas SDM. Itu kira-kira seperti apa? Dan ini kan juga kemarin belum sempat di-review sama Bu Lucia ya terkait judulnya nggih. Monggo kalau misalnya Bu Lucia ada tanggapan. Kalau misalkan tentang kerjasama pengembangan sumber daya manusia saja gimana Pak Lutfan? Pak Lutfan, monggo. Oke, baik sebelumnya terima kasih banyak Ibu Lucy dan juga Bapak Heri terkait draft perjanjian kerjasama ini. Untuk judul atau topiknya sendiri, kami kira ini cukup fleksibel karena memang pada dasarnya baik dari BPP dan juga Sekolah Vokasi Undip kita sama-sama berangkat dari perspektif pendidikan begitu, khususnya yang berbasis vokasi, sehingga untuk pengembangan SDM dan juga kegiatan-kegiatan yang mendukung itu cukup cukup bisa masuk gitu ke dalam topik, sehingga kalau misalnya memang mau diangkat dari sisi SDM-nya juga pareng boleh, atau kalau misalnya juga sekalian kita angkat terkait kegiatannya juga, nah itu juga yang tidak berbau atau berkaitan dengan SDM juga kami juga insya Allah derek gitu, kami ikut juga boleh gitu. Oke, Mas Andra mungkin bisa langsung direvisi Mas. Pengembangan SDM. Ya. Perlu ditambahi melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, Bu? Sepakat. Melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Ya.
Oke, Mas, lanjut. Saya rasa untuk yang penandatangannya diwakili Profesor Budiono selaku dekan. Oke, ke bawah, Mas. Oke, pihak pertama dan pihak kedua. Lanjut, Mas. Kenapa nggak duduk di sebelah sini? Biar kelihatan penuh. Kursinya tidak kosong. Pasal 1 prinsip dasar, saya rasa oke, aman. Ya, aman ini Pak. Ya. Wah, aman. Maksud dan Nah, tujuan. ini maksud dan tujuan tadi Pak Lutfan mohon izin ini kita menyampaikan bahwasannya tadi kan disampaikan Bu Usia ini masih dalam rangka pengembangan apa Tridharma gitu. Nah, kalau misalnya ini dibikin general, kebetulan sudah ada catatan bahwasanya di situ kalau maksud dan tujuannya itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperluas kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing, kira-kira seperti apa? Atau mungkin ada masukan lain dari Pak Lutfan yang pengen memasukkan itu dan ditambahkan dengan catatan dari kami. Kira-kira seperti apa Pak Lutfan? Halo Pak Lutfan. Iya, Pak. Oke. Sebentar, Pak, masih kami olah. Oke. Oh, sedang. Oke, siap. Ini Pak Tommy terjadi biasanya saya suruh untuk menelaah. Iya. Ada masukan Pak Ikram? Oke, mohon izin Pak Heri. Jadi untuk maksud dan tujuan ini eh, kami rasa jika perlu diubah atau dimodifikasi langsung begitu ya, strike langsung ke menggunakan sumber daya tersebut tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing pihak. Insya Allah sepertinya bisa dibuat seperti itu, Pak. Eh, Nggih, mungkin begitu Pak. Atau mungkin coba di ini dulu Pak, di komen atau kira-kira versi revisinya bagaimana begitu. Mas, ditampilkan Mas versi komennya Mas. Kurang lebih seperti itu Pak. Atau mungkin bisa dimasukkan eh, dalam rangkanya gitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian juga secara kampus nggak masalah, mau dimasukkan itu mungkin bisa ditambahkan saja gitu. Jadi kayak tidak merubah semuanya, cuma menambahkan mungkin Pak, biar istilahnya lebih general lagi. Mohon izin Pak untuk iya apakah diizinkan kalau misalnya yang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini itu bisa eh, sebentar. Mungkin bisa digeser sebelah kiri sedikit Pak. Mas, coba Mas, ini kan Mas. Ya, oke. Nah, untuk yang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, itu mohon izin dari kami eh, diganti ke dalam rangka meningkatkan eh, proses pendidikan pengajaran, penelitian, Tulis pengabdian Mas, kepada masyarakat. langsung tulis mawon gitu Pak. Ya. Kemudian sisanya nanti dilanjut
sesuai dengan komennya itu begitu. Oke, coba. Tadi pripun Pak Lutfan dalam rangka meningkatkan proses pendidikan, Ya, pengajaran, seperti pengajaran, pengajaran, ya, pengajaran, penelitian, penelitian. pengabdian. Ya, ya, ya. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa dia ganti yang di poin pendidikan. Ya, sampai ke pengabdian kepada masyarakat saja begitu Pak Heri. Iya. Nah, ini nanti digunakan untuk mengganti poin yang mencerdaskan Jadi para pihak bermaksud untuk menjalin kerjasama dalam rangka pendidikan, dalam rangka dalam rangka meningkatkan proses pendidikan. Mungkin bisa ditambahi pelatihan sekalian, Pak. pareng Pak. Nggih. Oke. Pendidikan, pelatihan, pengajaran gitu kan. Biasanya kan pelatihan bersandingnya dengan pendidikan, gitu. Oh, nggih. Karena memang Pendidikan kami dari universitas, khususnya Civitas Akademika, dosen begitu, fungsi kami memang tridharma Pak, ada di pendidikan, ya. penelitian, dan pengabdian itu. Nah, di sekolah vokasi dan di sekolah vokasi Undip dan BPB Semarang mungkin atau beribun Pak? Gitu nggih. Oke, kalau tidak perlu ada sekolah vokasi dan BPPW Semarang, ya Parang Oh, kasih juga monggo. oh siap, oke, dihapus saja nggak apa-apa. Nah, lebih senang. Oke. Terus kalimat mencerdaskannya nggak perlu Pak atau beribun Pak? Eh, eh, kami kira untuk yang mencerdaskan kehidupan bangsa ini nanti sekiranya sudah terwakilkan ya dengan beberapa poin-poin Oh, yang kita oke. maksudkan begitu. Oke, maksudnya dengan pendidikan, pelatihan, pengajaran, dan penelitian itu kan sudah masuk ke dalam kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa, nggih. Maksudnya seperti Betul, itu kan, Pak? betul, Ya, betul. oke. Monggo, Bu Lucia, tanggapannya. baik para pihak untuk menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan proses pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing. Boleh tanpa tersedia mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing dan menggunakan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing para pihak. Saya pengennya menambahkan memperluas kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Bisa masyarakat ditambahin serta memperluas. Boleh. Memperluas kesempatan kerja. Kamu notulan ya? Ya, nanti serahkan ke Mbak Aprilia. Pak Lutfan, monggo tanggapannya kira-kira seperti apa ini setelah kata pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini ada klausul memperluas kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, itu kan mungkin ada hubungannya lah ya dengan semuanya lah. Pripun Pak Lutfan? Nggih, kami setuju Pak. Oke. Clear nggih?
Untuk pasal 2 kita kunci. Pasal Bisa 3. Mas Andra. Kita lanjut ke pasal 3. Pasal 3 kemarin catatannya apa ya yang oh, penempatan yang Ibu hilangkan di pasal 3. Pak Heri, coba ada komennya enggak di situ kemarin? Mohon Kayaknya izin, nggih, maaf, betul. Catatannya adalah kemarin itu yang disampaikan Pak Lukman di draft awal itu ada beberapa kejuruan yang di sekolah vokasi Undip. Namun kita coba istilahnya lebur itu Pak. Kemudian kita tambahkan istilahnya kemarin kan ada klausul poin yang menyampaikan bahwasanya penempatan tenaga kerja sementara balai dan sekolah vokasi ini sekolah vokasi Undip itu kan sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan. Istilahnya untuk penempatan tenaga kerjanya kan mungkin kita bisa melibatkan perusahaan yang mana itu di luar pihak pertama dan pihak kedua. Maka klausul tersebut atau poin tersebut kita hilangkan Pak kemarin Pak. Kira-kira seperti apa Pak Lutfan tanggapannya? Nggih. Boleh Pak posisinya. Kondisinya seperti itu Pak. Nggih. Mungkin juga Pak Lutfan bisa melihat draft yang awal dan mungkin bisa disandingkan Pak. ini kayaknya penempatan lulusan yang Ibu hilangkan. Iya Bu, kemarin poin F memang penempatan lulusan, betul poin F. Di situ kita ganti tulisan dari Ibu peningkatan produktivitas SDM dan lembaga. Oh ya, betul. Iya. Mohon izin Pak Pak Heri. Oke. Untuk ruang lingkup ini sepertinya tadi ini nggih, apa namanya? Beberapa nomenklatur untuk program studi yang Ya, pertama kan benar ada apa namanya program studi di bidang ilmu terkait yang ada sarjana terapan dari huruf A sampai huruf K. Nah, kami coba istilahnya itu kita istilahnya kesampingkan dulu, kita poinnya terkait ruang lingkup kerjasamanya dulu. Jadi kalaupun itu misalnya nanti kita bisa lakukan ke sarjana teknik listrik atau mungkin ke teknik rekayasa yang lainnya, itu nanti semuanya bisa mengakomodir itu, intinya seperti itu tanpa menuliskan kejuruan-kejuruan yang ada di sekolah vokasi. Karena kalau misalnya nanti kejuruan-kejuruan sekolah vokasi dicatatkan di situ, kami kan juga pengen Pak, dan tentunya akan menambah kejuruan kita kan juga lumayan banyak, ngoten Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan tujuan ruang lingkup ini mengakomodir semua kejuruan yang ada di sekolah vokasi dan di BPB Semarang. Makanya klausul yang pertama, ruang lingkup kemarin kan dibagi menjadi 2 ruang lingkup, satu ruang lingkup kejuruan, yang kedua ruang lingkup yang sedang kita tampilkan ini. Nah, kira-kira seperti apa Pak Lutfan? Oke, baik Pak. Sebentar ya nggih Pak, saya mau coba diskusi dulu. Oke. Story-nya di LinkedIn itu kan tulis ya, misalnya mungkin kan Staging factory itu kayak macam unit produksi. Pak, ya Bu.
pengembangan teaching factor bisa di Undip, bisa di kita. Kita kan belum punya teaching factor yang benar-benar itu. Bisa jadi kita misalkan pengembangan teaching factory keterlibatan instruktur kita ke mereka. Itu bisa. Jadi nggak apa-apa teaching factory. Bagus juga tuh kalau misalkan kita punya. Itu bisa jadi pabrik dalam lembaga. Pernah ke SMK Tunas Harapan Pati nggak? Dia teaching factory yang paling bagus di situ. Sama yang SMK Kudus itu apa ya? Ya yang Kudus punya animasi. Mas Chandra, mungkin bisa ditampilkan draft yang originalnya, yang template dari Undip, Mas. Biar bisa disandingkan, Mas. Yang nggak bingung. Bentar, aku cari. Dikirim ke Sudah saya kirim ke Mas Chandra. Oh ini. yang kalau cari benar. Buka ini, yang ini udah yang dari sini ini kamu yang dari kamu tak jauh dengan apa? Nih kita jauh. Sudah Pak Heri. Ini ya, Mas. Apa namanya? Yang awal ya. Agak ke atas, Mas. Nah, kurang lebihnya kan di sini ya. Mas, coba klik 2 kali di tengah-tengah garis di bawahnya nomor 12, Mas, biar nggak ada muternya, Mas. Klik 2 kali. Hilangkan itunya biar cepat, bisa nggak? Nggak bisa diklik. Bukan itu. Nah, oke. Berarti, nah, Baik Pak Heri. oke, pripun. Nggih, setelah kami berdiskusi, jadi begini Pak Heri, dari sekolah vokasi itu sebenarnya kami punya program studi juga yang eh, cukup banyak nggih, gitu. Dan sebenarnya untuk tujuan kami memasukkan skop atau ruang lingkup ini adalah untuk menunjukkan program studi mana saja begitu yang sekiranya relate atau berhubungan secara langsung baik dengan komponen-komponen yang ada di BWV maupun dengan kegiatan yang akan kita lakukan ke depan. Namun jika memang posisinya terlalu eh, banyak begitu, karena sebenarnya juga ada sebagian di tiga kami. Ini yang kami masukkan hanya yang di 4 dan yang relate. Kalau misalnya memang tidak bisa dispesifikkan seperti itu, dengan alasan mungkin kita bikin general saja, mohon izin Kak, dari kami mungkin mengusulkan eh, tetap adanya penambahan kalimat itu, semisal ruang lingkup perjanjian ini digunakan untuk seluruh program studi sarjana terapan dengan bidang ilmu terkait eh, di sekolah vokasi
koma dan seluruh misalnya dari Ya, di BPP Semarang gitu nggih. misalnya kejuruan HA atau seperti apa begitu Pak. Oke, Mas, bisa dimasukkan Mas. Oke. Ruang lingkupnya tetap ada dua. Yang pertama tadi ruang lingkup terkait kejuruan, dan yang kedua ruang lingkup yang sudah tertuangkan di situ, Mas, yang di pasal 3. Ini Mas, mohon izin Mas Chandra. Bikin dua Mas, bikin dua. Kayak tadi yang di draft awal itu kan ada dua tuh, ruang lingkup kejuruan, dan ini nanti yang sudah tertulis itu jadi poin nomor 2. Ayat 2 pasal 3. Nah, gitu, oke. Nah, untuk program studi tadi yang disampaikan Pak Lufan, mohon izin Pak Lufan didikte lagi kami. Oh, okay. Untuk jadi kalau di draft sebelumnya itu kami menyebutkan detail per poin program studinya apa. Nah, untuk yang saat ini kami mengusulkan dibuat kalimat saja begitu, Pak. Sehingga jadinya nanti ruang lingkup perjanjian ini digunakan untuk seluruh program studi sarjana terapan. Sebentar Pak, pelan-pelan Pak. Iya, iya, Pak. Ya, sarjana terapan. Sarjana Pak. Sarjana terapan, Pak. Oke. Ilmunya hilang. Sar sarjana terapan dengan bidang ilmu terkait di sekolah vokasi gitu Pak. Ya, untuk dan seluruh kejuruan gitu Mas. Dan seluruh kejuruan terkait di BPPP Semarang. Makasih nggih Pak. Nggih. Betul Pak Heri. Untuk yang poin 2 pripun Pak? Yang poin F terutama itu kan kita menghilangkan awalnya kan lulusan nggih. Kita menyampaikan yang poin F itu kan kita di draftnya Undip kan itu penyerapan lulusan. Nah, kita revisi menjadi peningkatan produktivitas SDM. Kira-kira seperti apa? Boleh Pak, insya Allah boleh Pak. Oke. Lanjut, berarti oke. Lanjut ke pasal 4. Saya rasa nggak ada kendala nih Pak. Nggak ada nih, pasal 4 kayaknya nggak ada. Oke, lanjut. Oke, lanjut pembiayaan juga nggak ada. Aman lah, karena dibebankan masing-masing gitu Pak. Oke, betul Pak Heri. Terus kerahasiaan juga sama. Oke. Lanjut, masa berlaku, Mas. Nah, oke. Ini 3 tahun nih Pak. Oke, betul Pak. Atau ini ada usulan Pak.
Bu Lucia mungkin ada masukan, Bu Lucia? Masa berlakunya apa tidak sebaiknya setelah 1 tahun sekali kita evaluasi gitu gimana Pak Heri? Eh, Ngapunten Pak Lutfan, kalau di Undip sendiri, kalau misalnya ada PKS seperti ini, itu biasanya durasinya paling pendek berapa, paling lama berapa, Pak? Eh, untuk PKS sendiri dari kami itu memang yang paling ada beberapa perusahaan yang memang mereka mengajukan waktu durasi atau terms untuk kerjasama hanya 1 tahun itu ada Pak gitu. Namun mayoritas kalau ambil batas minimum itu biasanya 2 tahun begitu Pak. Untuk paling panjangnya itu mayoritas ada di angka 4 sampai 5 tahun. Oke. Nah, mungkin gini sebagai masukan, apa namanya, sebagai informasi juga kan, mungkin setelah adanya PKS ini, mungkin kalau misalnya ada kegiatan yang terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan di ruang lingkup, mungkin kita bisa terbitkan IA gitu, Pak. Betul Pak, betul. Oke. Nah, tujuannya itu, Bu. Jadi kalau misalnya apa namanya, untuk implementasi yang lebih spesifik nanti kita buatkan IA. Jadi istilahnya PKS ini sebagai wadahnya dulu, Bu. Nah, biasanya kalau wadahnya kan eh, nggak terlalu lama dan nggak terlalu singkat, dan mungkin kalau misalnya tetap 3 tahun, kira-kira berapa dulu ya? Selama 3 tahun ya. Berarti ngambil yang Atau paling atau panjangnya. mungkin 2 tahun, Pak, gini aja biar istilahnya nego-nego ambil tengahnya. Nggih. Nggih, kami monggo Pak, sebenarnya itu untuk durasi atau masa berlaku ini itu kan representasi dari Oke. apa klausul aktivitas yang kita ajukan sebelumnya. Jika memang dari semua klausul aktivitas yang kita ajukan sebelumnya adalah representasi waktu yang dibutuhkan, silakan Pak begitu. Tapi kalau memang ternyata seperti yang tadi sudah kita diskusikan, ternyata klausulnya cukup banyak, mungkin apa ya secara logis begitu itu kira-kira beberapa mungkin begitu sih Pak. Lebih ke arah sana saja nggih. Betul. Saya Pripun tulus ya. kami ikut aja gitu. Dulu siap Pak. Jadi kami ikut mawon. Ya, kalau begitu gini aja Pak, tetap aja selama 3 tahun nggak apa-apa. Tapi nanti per tahunnya kita akan adakan evaluasi sejauh Oke. mana sih kerjasama kita ini kan gitu Pak. Jadi harus ada evaluasi setiap tahun untuk sebagai inputan kita. Kalau pas kerjasama itu berhenti, kendalanya di mana kan gitu. Jadi perlu kita carikan solusi dan strategi yang baik gitu. Jadi Pak Eri biar aja 3 tahun nggak apa-apa. Tapi nanti Siap, harus tulus ada. ya. Oke. Oke. Eh, saya mau izin sekalian kalau begitu untuk di masa berlaku ini Menawi Kepareng juga boleh ditambahkan di kalimat eh, terakhir, di kalimat yang terakhir itu eh, tentang pengadaan monitoring evaluasi setiap tahunnya gitu nggih. Monggo Pak Heri jika dibutuhkan. Oke, Mas, bisa sebentar. Tertuang di pasal lain apa enggak sih? Monef itu. Coba Eh, Mas. Siapa tahu sudah ada di bawah. Oke. Sip. Belum ada. Oke, ya udah Mas. Dimasukkan aja Mas. Dilaksanakan monitor evaluasi terhadap kerjasama tersebut. Awasi. Dan buruk pagi bisa ada isu Yang kedua sebagai syarat pihak dan dapat diambil dari segi para pihak.
Dan yang banyak dan yang dilakukan evaluasi tertulis. Tertulis begitu, dan hasil monitoring evaluasi yang dilaksanakan setiap tahun dari para pihak begitu nih. Ya, ya, betul Pak. Hasil monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi. Yang tidak depannya dari serta tertulis serta Kesempatan tertulis, koma, keselesaian. Dan tertulis serta monitoring dan evaluasi. Monitoring evaluasi itu monitoring evaluasi bisa banyak evaluasi sertanya diganti dan. Nah, yang dilaksanakan saat ini dari hasil ini kan dan ya dari kalau serta hasil monitoring dan kan setiap tahun itu diapain gitu loh, itu belum ada tindakannya, belum actionnya. Jadi ya benar mau. Berdasarkan kesepakatan yang tertulis dari hasil monitoring dan evaluasi. Dari hasil monitoring dan evaluasi itu kan tertuang di kesepakatan yang tertulis. Ya, betul. Dan ada hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap tahun. yang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi setiap tahun dan kesepakatan tertulis. Gitu. Apa monitoring dan evaluasi yang dituangkan dalam kesepakatan Ya, dalam bentuk kesepakatan tertulis. ya, Dan evaluasi setiap tahun yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis dari para pihak. Cocok ini. Gantung enggak ya? sudah. Ya. Ini nanti mohon izin, nanti keluar kesepakatan lagi nih. Kesepakatan. Mungkin gini, perjanjian bersama ini berlaku selama 3 tahun dan ditandatangani oleh para pihak, serta akan dilakukan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan setiap tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Mungkin seperti itu, Mas. Jadi monetnya di setelah para pihak. Iya, diganti lagi. Bikin kesepakatan. Bikin PKS lagi. Oh kan tertulis ini sebetulnya menyambung kata-kata Serta dilakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun dan dapat diperpanjang itu dan kata-kata tertulis mau sama yang 3 tahun ini saya sulit. Tadi awalnya sebelum ada kata-kata kesepakatan tertulisnya apa ya?
Kata-kata tertulis kan nanti kan Pak ini tidak tahun sekali. Jadi kita lagi penting. Kalau kata-kata tertulis itu kan tidak mau tertulis. Dari awal berarti kita bilang Gini, mungkin ini mohon izin, Mas, diakhiri oleh para pihak mungkin ya itu ya, dan atau tambah diakhiri oleh pasal para pihak. dengan monitoring dan evaluasi gitu ya. Mas Heri, Dari awal Pak Heri, Pak Jadi, Lutfi ditambahin satu pasal terkait dengan monitoring dan evaluasi. Sebelum masa berlaku ini, Pun Pak Lutfan, ini kan, termasuk terus nanti ada pasal lagi monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan setiap 1 tahun sekali. ya. Gitu aja, jadi tidak mengubah. Masuk ke pasal 8 mawon nggih. Setelah selesai 3 tahun ini, J. tapi dengan adanya evaluasi Sampai dari aja Mas. Tambahi pasal 8. Itu nggak usah dirubah. Ini aja dulu pasal 8 gitu kan. Jadi maksud saya begini Pak, evaluasi, enggak, setiap 1 tahun sekali ada evaluasi, tujuannya tidak untuk mengakhiri, kan ini kesepakatannya 3 tahun kan, 3 tahun kemudian, lah setahun sekali kita tetap akan mengadakan evaluasi, tidak membuat kesepakatan tertulis. Artinya dari evaluasi setiap 1 tahun itu akan ketemu nih kendalanya apa. Kalau tidak ada kendala tidak masalah. Kalau ada kendala harus kita carikan solusinya, strateginya bagaimana kan gitu Pak Heri untuk bisa Oke, Mas coba ditambahkan pasal 8 tulisannya monitoring dan evaluasi. Nah, penyelesaian perselisihan diganti monitoring dan evaluasi. Perjanjian, jadi di dalam pelaksanaan perjanjian itu include monitoring dan evaluasi. Oh ya, coba di pelaksanaan coba. Kalau tidak menambah pasal berarti ditambahkan di pelaksanaan. Pelaksanaan. Ya. Oke, berarti di situ pasal terakhir Mas. Ayat terakhir. Tambah 3. Itunya dihilangkan. Nanti ditambahkan di situ. Jadi tidak berlaku 3 tahun kesepakatannya. Setahun sekali. Monitornya mau wajib tiap tahun atau apa bila diperlukan? Wajib. Dan ini berarti kan monitoring dan evaluasi harus dilakukan. Evaluasi. Siapa tahu dari evaluasi itu membantu kita dengan kendala-kendala yang ada di sini kan gitu. Menawarkan juga kemarin terkait pembuatan peralatan. Dia Oke, Pak Lutfan. Ya, nggih, Pak. Ada masukan? Nggih. Ya. Siap. Dari kami insya Allah oke, Pak. Posisinya begitu. Oke, berarti itu nggih. Nah, berarti yang pasal 7 tadi dikembalikan Mas sesuai dengan awal Mas. Sudah. Oh, penyelesaian perselisihan oke. Oke, lanjut. Berarti pasal 8 tentang perselisihan, oke. Oleh para pihak Ada di pelaksanaan. Oke. Pasal 9 Mas. Ada masukan Bu terkait force major? Tidak ada, Pak. Oke, siap. Oke, kayaknya semua udah. Oke.
Ke bawah lagi, Mas. Oke, Pak Lutfan, mungkin itu masukan-masukan dari kami dan kita coba tuangkan ke draft yang sudah kita revisi bersama. Kira-kira ada tanggapan dari Pak Lutfan? Eh, Insya Allah dari kami tidak ada Pak. Kami kira tadi untuk pembahasan tentang PKS ini, alhamdulillah cukup rigid nih untuk dilakukan. Sehingga nanti harapannya ke depan memang representasi aktivitas kita khususnya untuk pembuatan eh, implementation arrangement-nya nggih. Mungkin Oke, gitu, Pak. baik. Terima kasih. Berarti istilahnya draftnya sudah oke, nggih, Pak. Sudah Nggih. clear, sepakat bersama. Selanjutnya terkait pembahasan teknis penandatangannya, Pak. Mohon izin Pak Lutfan, ini kan karena pimpinan kami itu adalah PLT yang mana domisilinya ada di Jakarta. Kira-kira Pak Lutfan, penandatanganannya kita laksanakan secara desk to desk saja, kira-kira bagaimana? Apakah sepakat? Nggih. Insya Allah dari kami, dari tim kerjasama, kami cukup fleksibel begitu Pak untuk apa penandatanganannya. Namun saya akan kabari secepatnya nggih. Insya Allah mungkin 2 hari ke depan setelah pimpinan kami tiba di Semarang dari BNSP Jakarta Oke. begitu. Nggih, mana tahu dekan kami secara langsung mau melawat atau seperti apa mungkin begitu Pak. Kadang kan Oh iya, Pak, pimpinan sebenarnya kami. gini, mohon izin Pak, itu mungkin bisa itu kan kebetulan kan Bu Ida dan teman-teman kan di BNSP kan ya Pak. Nggih, betul Pak. Kebetulan PLT kepala kami itu Kasep BNSP Pak, kepala sekretariat BNSP. Mungkin sembari ke sana, sembari istilahnya ngobrol-ngobrol dulu Pak, sekalian perkenalan mungkin Pak. Oh, siap. Nggih. Mungkin Saya sampaikan, demikian Pak. gitu. Terus mungkin apabila kalau misalnya next-nya tidak bisa dilaksanakan mungkin seremonial penandatanganan secara basah, Pak Lutfan mohon izin, apakah bisa dilaksanakan penandatanganan secara elektronik, Pak? Oh, eh, biasanya kami begini, Pak. Kalau untuk penandatanganan ini, kami tetap lakukan secara basah. Cuman Oke. saya kami kirimkan begitu, Pak, dokumennya. Misalnya, non SEO, misal Pak Amir itu posisi lagi di Jakarta, ada domisilinya, nanti kami kirimkan ke sana. Begitu. Oh Eh, gitu. nggih, tapi nanti saya kira juga cukup fleksibel, Pak. Begitu. Ya, Nanti oke. kami update lagi, nggih. Oke, oke, oke. Baik. Mungkin seperti itu Mawon nggih, Bu Lucia. Mungkin ada tambahan Bu Lucia ataupun Pak Erki nih. Pak Erki masih stay, Pak Erki. Ya, Mas Heri, saya nyimak aja tuh udah cukup kok. Oke. Terima Ikut kasih Pak aja. Erki. Ya, Pak. Oke. Bu Lucia, ada tambahan? Nanti aku cukup Baik. mengakomodir semua, ya. Oke, oke. Baik, alhamdulillah apa namanya terkait kegiatan penyusunan draft MOU alhamdulillah sudah disepakati antara BWM Semarang dan Sekolah Vokasi Undip dan selanjutnya aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kelanjutan penyusunan draft tersebut akan kita koordinasikan secara kekeluargaan ya Pak, akan kita komunikasikan lebih lanjut. Selanjutnya mungkin draft ini nanti akan kami kirimkan by WA Pak, nanti langsung ke nomor WA-nya Pak Lutfan Mawon G. Nanti Baik. monggo kalau misalnya mau ada review lagi, kalau misalnya ada yang perlu dikomunikasikan, monggo bisa menghubungi saya Pak. Baik. Mungkin Moten Mawon Pak Lutfan, sebelum kami tutup ada tambahan? Insya Allah dari kami cukup Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi sudah di-provide, disediakan dengan baik begitu oleh Bapak Heri, Bu Lucia, Pak Erki, dan tim. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kendala, kesalahan kata, dan juga sekaligus pimpinan kami belum dapat hadir secara langsung mengikuti Zoom ini karena lagi away begitu dari Semarang. Semoga PKS ini menjadi awal yang baik buat kita semua dan juga dapat meningkatkan apapun target maupun capaian yang memang kita butuhkan secara kolaboratif. Mungkin begitu, Pak Heri, Bu Lucia, Pak Eriki, dan tim. Matur nuwun. Pak Lutfan, kami pun mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kerjasama ini akan terlaksana dengan baik. Dan
Mungkin kami mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Dan kami akhiri meeting hari ini. Muwafiq ila kamamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terun, Pak Heri, Bu Lucia, Pak Erki, dan tim. Mohon izin. Ya, J, Pak Lumansa. Baik. Terima kasih, Bu Lucy. Izin, Mas Heri. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Ji Bu, Ji Pak. Pindah gondi asli toh rumah sakit. Ora ngapusi.